Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahendra selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang ingin membahas mengenai kafe rutin. Di sini anggota kelompok 4 terdiri dari Fasa Nur Firdausi, Sivi Isnanda, Masitoh Amanah, Susan Sundari, serta saya sendiri Fitri Dia Yuliani. Sebelum masuk siklus pendapatan, di sini saya ingin memperkenalkan perusahaan kafe rutin. Kafe rutin berdiri dari sejak 2020, kemudian nama pendiri serta pengelola kafe rutin yang bernama Jati. Kemudian letak dari kafe rutin ini terdapat di Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan suatu aktivitas dan kegiatan proses yang kait dengan persediaan barang dan jasa kepada pelanggan dengan menagih pembayaran transaksi. Di sini siklus pendapatan kafe rutin ini terdiri dari empat aktivitas. Yang pertama menerima pesanan pelanggan, melakukan konfirmasi ketersediaan menu, membuat nota penjualan, serta melakukan rekapitulasi penjualan. Di sini ada arus siklus pendapatan, yaitu terdiri dari 3 departemen. Nah, kemudian diagram konteks siklus pendapatan. Di sini pelanggan yaitu wajib memesan dan melakukan pembayaran, kemudian langsung ke sistem penjualan, kemudian langsung tersalurkan kepada pengelola bisnis. Sebelumnya, dalam sistem penjualan ini ada informasi penjualan, kemudian ada tagihan. Habis tagihan, sistem penjualan ini tersebut ada bukti penjualannya kepada pelanggan. Di sini ada diagram alih level 0. Di sini yang pertama itu menerima pesanan, kemudian menerima pembayaran, kemudian yang ketiga itu melakukan rekapitulasi penjualan serta penerimaan kas, kemudian yang keempat itu ada memperbarui data penjualan. Nah, yang berikutnya yaitu diagram alih level 0. Yang pertama itu melakukan konfirmasi ketersediaan menu, kemudian menghitung harga menu makanan serta harga menu minuman. Kemudian diagram alih level 3 itu ada menerima pembayaran, melakukan rekapitulasi penjualan, melakukan rekapitulasi penerimaan kas, serta memperbarui data penjualan. Kemudian diagram level 4 itu ada rekapitulasi penjualan harian, kemudian input data penjualan, serta pembuatan laporan penjualan. Di sini ada 5 kekurangan dan 5 kelebihan siklus pendapatan. Sistem pengendalian internal siklus pendapatan ini terdapat pada sistem kasir dan sistem CCTV. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Siklus pengeluaran kas. Bisa di next. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, maupun bahan baku, barang jadi, perlengkapan, dan jasa. Bisa di next. Adapun tujuan siklus pengeluaran kas yaitu yang pertama menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai, yang kedua yaitu menerima semua barang yang dipesan, yang ketiga yaitu mengamankan barang hingga dibutuhkan, yang keempat yaitu menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa, yang kelima mencatat dan klasifikasi pengeluaran dengan tepat. Boleh di next. Adapun aktivitasnya yaitu ada 3. Yang pertama aktivitas siklus, yaitu aktivitas yang pertama yaitu memesan persediaan atau perlengkapan, yang kedua menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa aktivitas. Boleh di next. Dan yang ketiga yaitu membayar untuk barang, persediaan, dan jasa. Next. Adapun diagram pengeluaran kas yaitu yang pertama dimulai dari pembelian, selanjutnya dilanjut dengan order barang dan menemukan supplier, di mana supplier akan mengirimkan barang dan faktur pembelian. Setelah barang dikirimkan, akan sampai ke gudang, dan pencatatan faktur masuk ke dalam hutang dagang, di mana akan dilaporkan kepada kasir, yang di mana kasir akan membayar kepada supplier. Next. Adapun di FD konteks pengeluaran yaitu yang pertama pemesanan. Pada pemesanan dilakukan oleh pemilik dan barang yang habis dan dibeli tergantung dari keputusan pembeli. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan penerimaan barang. Ketika barang sudah sampai akan disimpan ke dalam gudang dan selanjutnya dibuat rekap faktur pembelian bahan dan dilanjutkan dengan pembayaran barang. Pada pembayaran barang yaitu pemasok melakukan pembayaran pembelian dan membuat faktur pembelian. Juga pemasok melakukan pendataan pada barang yang diterima. Boleh next.
Selanjutnya siklus produksi. Next. Di sini ada diagram konteks siklus produksi, yaitu ada 4 sistem besar. Yang pertama ada customer. Customer di sini akan memesan makanan atau setelah membayarnya, customer akan menerima bil, nomor meja, dan pesanan makanan yang sudah disiapkan. Lalu di bagian kasir, dia akan mendapatkan daftar pemesanan dari customer. Setelah itu akan memberikan nomor meja dan bil kepada customer, kemudian memberikan list pesanan kepada barista yang akan diselesaikan pesanannya. Lalu di bagian waiters, akan mendapat pesanan dari barista tersebut dan mengantarkan pesanan kepada customer. Next. Selanjutnya ada diagram DFG level 0. Ini dimulai dari customer yang memesan makanan maupun minuman, lalu membayarnya kepada kasir. Nah, di bagian barista, setelah mendapat cek makanan atau minuman yang dipesan melalui kasir, barista tersebut akan mempersiapkan makanan atau minuman yang dipesan tersebut, kemudian melalui waiters akan diantarkan kepada customer. Next. Kemudian di sini ada flowchart sistem informasi manual. Di sini ada 4 sistem, yaitu customer, kasir, barista, dan waiters. Di bagian customer, mereka akan memesan minuman ataupun makanan yang telah disediakan dalam daftar menu. Lalu akan mendapatkan nomor meja dan bilnya. Lalu di bagian kasir, akan melakukan pengecekan persediaan, lalu menginput pesanan tersebut. Kemudian di bagian barista, setelah mendapat ceker dari barista, maka pesanan akan diproses. Lalu di bagian waiters, setelah pesanan diproses, maka pesanan tersebut akan diantarkan kepada customer. Next. Selanjutnya ada siklus SDM dan pengajian. Next. Ada proses bisnis siklus SDM dan pengajian. Di sini menjelaskan bahwa merekrut pegawai itu dengan cara membuat iklan dengan syarat minimal calon pegawai atau karyawan mengetahui tata cara membuat minuman kopi tersebut. Next. Kemudian arus informasi siklus SDM dan pengajian, yaitu mempersiapkan penggajian dengan informasi tingkat gaji bisa didapat dari file induk penggajian dan membayar gaji sesungguhnya atas cek gaji pegawai atau karyawan perusahaan tersebut. Next. Sini ada gambar arus data siklus SDM dan penggajian. Yang pertama sumber daya ini ke update pegawai. Kemudian pegawai atau penggajian ini membayar pegawai dengan transfer ke bank atau ke pegawainya langsung atau cash. Kemudian dari bayar pegawai ada update buku yang nantinya ada buku besar. Kemudian pegawai mempersiapkan laporan, yaitu laporan penggajian yang nantinya akan dikasih ke manajemen. Kemudian untuk membayar pajak ini adalah laporan pajak dan pembayaran dan dikasih ke DJP. Next. Selanjutnya ada flowchart siklus penggajian. Yang pertama manajer menginput data kepegawaian yang hasilnya database, kemudian mengambil uang dari bank yang menghasilkan slip gaji, dan slip gaji itu akan diberikan kepada pegawai yang dibayar. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan siklus SDM dan penggajian. Sistem pengendalian internal siklus SDM dan penggajian. Pengendalian intern penggajian karyawan di Cafe Rawat ini sudah cukup baik dengan digunakannya wawancara, maka akan memperoleh informasi mengenai baik tidaknya. Next. Selanjutnya yaitu siklus buku besar dan pelaporan. Next. Proses bisnis siklus buku besar dan pelaporan yaitu terdiri dari pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating rekening pada buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil dalam operasi perusahaan. Next. Yang selanjutnya yaitu gambar siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan Cafe Rawat, siklus laporan memberikan laporan ke siklus buku besar, siklus pengeluaran memberikan pencatatan ke siklus pelaporan yang kemudian dicatat ke dalam buku besar berupa pembelian bahan baku dan pengeluaran kas. Siklus produksi memberi pencatatan harga pokok produksi ke dalam buku besar, gaji karyawan dicatat dalam buku besar, bendahara memberi pencatatan anggaran pada buku besar, dan sebaliknya. Buku besar memberikan pelaporan keuangan pada bendahara, manajer, pelanggan, kontroler, yang kemudian bendahara dan kontroler memberikan laporan entry jurnal aktivitas dan investasi pada siklus buku besar. Next. Yang selanjutnya yaitu siklus CFD level 0, sistem buku besar dan pelaporan.
membuat buku besar untuk bendahara dan sistem laporan keuangan untuk dicatat pada buku besar. Buku besar menerima transaksi keuangan Kafiroetin dan perubahan saldo yang sudah dicatat. Laporan keuangan baru melaporkan keuangan pada controller KV yang dilaporkan kepada manajer untuk dicatat pada laporan manajerial. Baik, sekian pemaparan perusahaan kafe rutin dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.